kejutan besar datang dari bursa transfer paruh musim. Klub kebanggaan warga Yogyakarta, PSIM Yogyakarta, dikabarkan siap melakukan manuver sensasional. Tak tanggung-tanggung, Laskar Mataram disebut-sebut masuk dalam perburuan untuk mendapatkan tanda tangan gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, yang sebelumnya santer dikaitkan dengan Persija Jakarta. Rumor ini mencuat setelah akun media sosial seputar sepak bola Yogyakarta, Jogja Football, mengutip kabar dari ex-Kabar Mataram pada Senin, 25 November 2025. Kabar ini menyebutkan ambisi PSIM untuk membangun lini tengah impian. Jika manuver ini berhasil, PSIM Yogyakarta berpotensi memiliki salah satu lini tengah paling mewah di kompetisi. Spekulasi yang beredar menyebutkan Ivar Jenner diproyeksikan untuk berduet dengan pemain bintang lainnya. Ivar, De Valente, Rahmatzo kemungkinan ketiganya berduet di lini tengah Laskar Mataram, tulis akun tersebut, memancing antusiasme Brajamusti, supporter PSIM. Kabar ini sekaligus mengonfirmasi rumor sebelumnya yang menyebut bahwa ada dua klub Super League yang memantau situasi kontrak Ivar Jenner di FC Utrecht. Tampaknya, dua klub tersebut adalah Persija Jakarta dan PSIM Yogyakarta. Masuknya PSIM dalam perburuan ini jelas mengusik ketenangan Persija Jakarta. Sebelumnya, Macan Kemayoran digadang-gadang sebagai kandidat terkuat untuk memulangkan Ivar ke Indonesia, mengingat kebutuhan mereka akan gelandang serang dan kedekatan Ivar dengan pemain Persija di timnas, Rizky Ridho dan kawan-kawan. Namun, PSIM tampaknya serius. Dengan kontrak Ivar di FC Utrecht yang akan berakhir pada 30 Juni 2026, kedua klub harus siap merogoh kocek untuk menebus sisa kontrak atau mengajukan opsi peminjaman. Berdasarkan data pasar, Ivar Jenner memiliki nilai pasar, market value, di kisaran 5,21 miliar rupiah. Angka ini terbilang tinggi namun masih masuk akal bagi klub-klub ambisius di Indonesia. Persija Jakarta mungkin memiliki kekuatan finansial dan eksposur yang besar. Namun, jika manajemen PSIM mampu menyodorkan proposal proyek jangka panjang yang menarik dan jaminan menit bermain, bukan tidak mungkin, berlian, timnas Indonesia itu akan mendarat di bumi Mataram. Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean-Paul Van Gastel, akhirnya buka suara terkait rumor bergabungnya pemain diaspora, Ivar Jenner, pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Van Gastel menegaskan bahwa PSIM Yogyakarta belum memiliki ruang untuk mendatangkan pemain baru pada periode transfer yang akan dibuka akhir Desember hingga akhir Januari 2026. Saya tahu dia, pernah bermain melawan dia saat di Utrecht. Tapi situasinya, pada dasarnya kami tidak bisa membawa pemain baru untuk saat ini, ujar Van Gastel. Menurutnya, anggaran tim sudah terserap habis untuk kebutuhan pramusim sehingga peluang rekrutmen pemain baru sangat kecil. Seperti yang saya katakan sebelumnya, budget kami sudah terpakai untuk pramusim. Jadi transfer mendatang mungkin akan sulit bagi kami, bebernya. Meski demikian, pelatih asal Belanda itu tidak menutup kemungkinan adanya perubahan rencana jika kondisi tim mengharuskannya. Ia mencontohkan cedera yang mendera Savio Sheva bisa saja memengaruhi kebijakan komposisi skuad. Sekarang Savio cedera. Untuk jangka panjang, mungkin 3 pemain kami harus melihat lagi situasinya. Jadi saya belum tahu dan belum memutuskan, urainya. Saat ini PSIM Yogyakarta justru lebih fokus pada opsi peminjaman pemain. Van Gastel mengaku masih menimbang siapa saja yang berpotensi dipinjamkan. Kami bekerja untuk meminjamkan pemain. Saya belum tahu siapa, dan belum memutuskan, ulasnya. Ia menilai komposisi skuad Laskar Mataram sejatinya sudah cukup, terutama karena beberapa posisi memiliki banyak pilihan pemain. Saya belum melihat perubahan, tapi saya akan berbicara dengan manajemen. Kami mencoba mencari solusi terbaik, ucapnya. Sementara itu, Van Gastel memberikan kabar positif mengenai legiun asing asal Belanda, Donny Warmerdam. Pemain tersebut masih menjalani pemulihan dan berpeluang kembali berlatih dengan tim bulan depan. Dia melakukan recovery, banyak berenang dan gym. Untuk sekarang hanya itu yang bisa dia lakukan, tukasnya.
Spekulasi mengenai masa depan pemain diaspora Indonesia, Mauro Zylstra, semakin menguat setelah sang pemain memberikan sinyal jelas bahwa ia siap meninggalkan FC Volendam. Minimnya menit bermain di tim senior menjadi alasan utama yang mendorong Zylstra untuk mencari klub baru pada bursa transfer Januari mendatang. Kondisi ini langsung memunculkan rumor bahwa Persib Bandung berpotensi menjadi pelabuhan barunya. Dalam sebuah wawancara terbaru, Zylstra mengungkapkan bahwa ia sudah berdiskusi dengan agennya untuk mencari tim yang mampu memberinya lebih banyak kesempatan bermain. Ini sebenarnya kode kuat. Yang penting klub-klub dari Indonesia bisa merespons dan menindaklanjuti, ujar salah satu pandit sepak bola nasional, sepak bola Bung Yuke di podcast Locker Room. Selama di Volendam, Zylstra memang tampil konsisten di level akademi, namun belum mendapatkan menit bermain di tim utama Eredivisie. Situasi ini memengaruhi nilai jual dan perkembangan karirnya. Nama Persib Bandung muncul sebagai kandidat kuat karena beberapa faktor. Seperti Persib sedang membentuk skuad kompetitif untuk putaran kedua dan musim mendatang, kebijakan pemain diaspora tidak memakan jatah pemain asing, sehingga perekrutan Mauro akan menguntungkan klub. Atmosfer sepak bola Indonesia dan peluang bermain reguler bisa menjadi daya tarik besar. Selain Mauro Zylstra, beberapa pemain diaspora lain juga disebut masuk radar klub Liga 1, seperti Joey Pelupesi hingga Ula Romani. Namun, Zylstra menjadi sosok yang paling dekat dengan rumor merapat ke tanah air. Nama-nama seperti Jens Raven hingga Rafael Struijk disebut berpotensi mempengaruhi keputusan Mauro. Komunikasi sesama pemain diaspora yang sudah merumput di Indonesia diyakini membuka peluang lebih besar bagi transfer ini. Ada kemungkinan Zylstra juga mempertimbangkan faktor pemasaran dan eksposur media, mengingat Liga 1 sekarang menjadi magnet bagi sponsor dan brand. Sebagian pengamat menilai bahwa Zylstra seharusnya tetap bertahan di Eropa mengingat usianya yang masih sangat muda. Namun, sulitnya mendapatkan menit bermain membuat pilihan pulang ke Indonesia menjadi opsi realistis. Kalau CV kamu tidak diisi dengan menit bermain, klub Eropa akan sulit mengambil risiko, lanjut Bung Yuke. Hal ini juga dialami oleh beberapa pemain diaspora lain yang akhirnya memilih pulang, seperti Jens Raven dan Rafael Struijk. Persib disebut berpotensi melakukan reshuffle pemain asing atau diaspora di putaran kedua. Nama seperti Ramon dan beberapa pemain lain dinilai belum maksimal. Itu membuka ruang bagi pemain baru, termasuk Mauro Zylstra. Dengan target tinggi Persib yang ingin bersaing di papan atas dan kembali tampil di kompetisi Asia, perekrutan pemain muda diaspora menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Mauro Zylstra kini berada di persimpangan besar dalam karirnya. Meski prioritasnya dikabarkan tetap bertahan di Eropa, peluang hijrah ke Indonesia, khususnya Persib Bandung semakin terbuka lebar. Jika dalam beberapa pekan ke depan tidak ada klub Eropa yang menawarkan menit bermain signifikan, bukan tidak mungkin Maung Bandung akan menjadi rumah baru winger muda tersebut. Untuk saat ini, semua pihak masih menunggu langkah Zylstra berikutnya. Namun satu hal pasti kode yang ia berikan sudah sangat jelas. Persib kini hanya tinggal mengeksekusi.